Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destralis Macandri, Pendidikan Penjaskesrek Universitas Islam Riau dari kelas 4C NPM 1966-10383. Di sini saya akan mempresentasikan latihan keterampilan teknik dan kelelahan pada olahraga prestasi. Keterampilan dalam olahraga. Keterampilan sebelumnya telah diupayakan membuat pengelompokan cabang olahraga melalui jumlah orang yang terlibat di dalamnya, yaitu olahraga per orang dan olahraga per regu. Klasifikasi yang lebih merata diterima memakai pengukuran biomotorik, kemampuan biomotorik seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan latihan koordinasi. Keterampilan olahraga dibedakan atas 3 kelompok latihan. Yang pertama, kelompok siklis. Kelompok siklis berkaitan olahraga jalan, lari, lintas alam, speed skating, renang, dayung, sepeda, kayak, dan kano. Semua cabang olahraga ini dilakukan secara berulang-ulang. Semua gerakan siklis merupakan suatu mata rantai. Suatu gerakan akan dilakukan gerakan berikutnya. Yang kedua, kelompok asikilis terdiri dari tolak peluru, lempar cakram, gerakan pada senam. Pada umumnya dapat dilihat pada gulat, tinju, anggar. Gerakan tersebut tersusun dari pengintegrasian penampilan gerakan secara fungsional dalam satu gerakan. Contoh, gerakan lempar cakram berkaitan erat dengan ayunan, awalan, perpindahan, putaran badan dilakukan dalam suatu gerakan. Yang ketiga, gabungan siklis dan asikilis yang dihasilkan seperti pada bentuk lompatan-lompatan saat gerakan kuda-kuda pada senam artistik. Berikutnya, pengertian kelelahan. Kelelahan fatigue adalah suatu fenomena terjadinya keadaan penurunan toleransi terhadap ekris dan penyebabnya sangat spesifik tergantung dari karakteristik efek ekris kehidupan sehari-hari. Sering mendengar kata lelah setelah bekerja atau melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga, kita akan diserang oleh penyakit yang bernama lelah. Kelelahan otot. Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih lanjut, sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak, susunan pada saraf terhadap sistem aktivitas. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda pada setiap individu. Semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas bekerja serta ketahanan tubuh. Berikutnya, faktor penyebab kelelahan. Faktor umum penyebab terjadinya kelelahan menurut Peter Jensen ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kelelahan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Secara umum, faktor internal yang berasal dari dalam individu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor somatis atau fisik seperti kesehatan, gizi, pola makan, jenis kelamin, usia. Faktor fisikis seperti pengetahuan, sikap, gaya hidup, pengelolaan atau stres. Sedangkan termasuk faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar, yaitu faktor fisik seperti kebisingan, suhu, pencahayaan seperti lampu, faktor kimia seperti zat beracun, faktor biologis seperti bakteri atau jamur, faktor ergonomis serta faktor lingkungan kerja. Selanjutnya, kelelahan dan refleks bersyarat. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari yang timbul akibat adanya rangsangan. Gerakan refleks ini ada yang monosinaptik, multipolar neurons, dan ada yang polysinaptik bipolar neurons. Latihan impulansnya melalui susunan syaraf tepi juga mencakup susunan syaraf pusat. Waktu reaksi merupakan gerak yang disadari untuk merespon rangsang setelah ia menerima rangsang. Rangsang ini umumnya berupa aba-aba ataupun setelah ia melihat suatu. Normal waktu reaksi kurang lebih 1,8 detik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keterampilan. Ketangkasan mencerminkan keterampilan khususnya gerak motorik. Berbeda dengan dilakukan secara berurutan. Kecepatan mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu atau serangkaian gerakan untuk memindahkan sebagai atau keseluruhan anggota badan. Waktu reaksi mencerminkan kemampuan tubuh atau anggota gerakan dalam merespon terhadap rangsangan yang diterima. Waktu reaksi dipengaruhi konsentrasi dan kemampuan proses syaraf pusat dalam menginterpretasikan rangsangan yang transtor yang tersebar di tubuh. Cara pemulihan setelah kelelahan. Ada dua pemulihan aktif, yaitu ada dua pemulihan aktif dan pasif. Duduk, terlentang, tidur. Prinsip dari pemulihan pasif yaitu hampir sama dengan pemulihan aktif. Pemulihan pasif yaitu suatu pemulihan tanpa adanya aktivitas fisik, yaitu diam, istirahat total, yaitu mengembalikan lagi kondisi fisik seseorang agar seperti semula serta memperbaiki kerusakan kecil pada otot. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.